Oke, teman-teman, jadi dalam membahas tentang rangkaian orde 2 ini, itu sebenarnya ada caranya ya, yang kita sebut sebagai langkah-langkah umum untuk menentukan bagaimana respon arus atau tegangan pada rangkaian orde 2. Nah, itu yang pertama adalah kita tentukan dulu kondisi awal dan kondisi akhir. Yang dimaksud dengan kondisi awal itu adalah misalkan di sini ya catatan. Misalkan saya sebut y adalah suatu variabel umum. Jadi dalam rangkaian kita itu y bisa sama dengan bisa adalah tegangan atau bisa juga sama dengan arus gitu ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kondisi awal. Kondisi awal ini ada si y pada saat 0 dan turunannya ya, dy0 dt. Ini yang disebut sebagai kondisi awal. Jadi bisa tegangan pada saat 0 dan turunan tegangan terhadap waktu pada saat 0. Dan bisa juga kita tentukan kondisi akhir dari rangkaian ini y pada saat tak hingga. Jadi ini pada saat dia sudah lama sekali kejadian, misalkan saklarnya dibuka atau ditutup. Nah, langkah keduanya adalah kita buat persamaan diferensial ya. Seandainya memang harus dibikin ya kita bikin dulu persamaan diferensialnya. Nah, kemudian kita cari akar karakteristiknya yaitu S1 dan S2. Sebenarnya sebelum mencari S1 dan S2 ini kita tentukan dulu alfa dan omega 0 gitu ya. Nah, langkah yang ketiga adalah kita kategorisasi ya, apakah dia termasuk kasus overdamp atau critically damp atau underdamp. Ini tergantung dari nilai alfa dan omega 0. Langkah keempatnya adalah kita cari respon stabil atau respon steady state ya. Ini steady state ya, steady state. Nah, bagaimana respon stabil dari rangkaian tersebut? Jadi kalau ditulis Y steady state, fungsi T ya, ini sama dengan Y pada saat di tak hingga, begitu. Kemudian yang terakhir adalah kita tentukan respon total dari rangkaian ini. Jadi kita bisa tulis Y fungsi T sama dengan, karena rangkaian orde 2 itu tersusun dari dua komponen, yaitu komponen transien, Y transien ya sebagai fungsi waktu, dan respon steady state juga sebagai fungsi dari waktu gitu. Jadi kita tentukan masing-masing dari ini ya. Nah, itu kita lihat masing-masing responnya ya bergantung dari karakteristiknya, apakah dia overdamp, critically damp, atau underdamp. Nah, begitu ya teman-teman. Ini merupakan video kedua terakhir. Nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian orde 2 dengan op-amp, biar lebih seru lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel Kamu Genius. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.